Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kembali kita berjumpa malam hari ini dalam renungan harian Toraya dan doa malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan dari Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mendekat kepadamu Tuhan, itulah kerinduan kami. Mendengarkan firman-Mu, itulah kesukaan kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk diam duduk sejenak di hadapan hadirat-Mu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, berilah kami pengertian, agar firman yang kami dengarkan malam hari ini boleh mengambil bahagian terbaik dalam hidup kami. Ini doa kami,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai ayat 52. Injil Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai ayat 52. Firman Tuhan berkata demikian. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak menjawabnya?" Jawab penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, Yesus adalah Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Stanley Jones pernah bertemu dengan Mahatma Gandhi dan bertanya kepadanya, "Sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya?" Gandhi menjawab, "Saya tidak menolak Kristus. Saya suka Kristus. Tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen." Lalu dia lanjut mengatakan, "Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, maka seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini." Ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai air sumber kehidupan, itu menjadi polemik bagi orang-orang Farisi. Itulah sebabnya mereka mengutus beberapa penjaga-penjaga untuk menangkap Yesus. Tapi ketika penjaga itu bertemu dengan Yesus, mereka tidak dapat menangkapnya. Pertanyaan, mengapa mereka tidak bisa menangkapnya? Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ketika mereka ditanya oleh orang-orang Farisi, mereka menjawab, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Itu berarti ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang luar biasa pada diri Kristus. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan situasinya pada saat itu memang tidak memungkinkan. Apalagi membuat keonaran di tengah orang banyak. Dan di situ juga tentu ada pengikut-pengikut Yesus. Tetapi di antara seluruh alasan penjaga-penjaga itu, ketika mereka berkata, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu karena Yesus memang adalah pribadi yang sangat unik. Dari seluruh klaimnya hanya ada satu kesimpulan yang bisa diambil, yaitu Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membaca Yohanes pasal 13 ayat 13, Yesus berkata,
kamu berkata bahwa aku adalah guru dan Tuhan, dan memang benar, aku guru dan Tuhan. Ini yang penting dan perlu untuk kita yakini dalam hidup kita ini, saudara-saudara. Ketika orang lain mempertanyakan tentang pribadi dan ketuhanan Yesus, Dia adalah Tuhan dan jaminan yang pasti bagi kita bahwa Ia menguasai kehidupan kita. Sebab itu, marilah dalam hidup ini kita jadikan Dia sebagai contoh, kita jadikan Dia sebagai patron, kita jadikan Dia sebagai dasar dari kehidupan kita, dalam keyakinan bahwa Dia adalah Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan sekalipun dalam hidup saudara, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan memberkati. Ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindis dibebaskan. Sungguh tahu rahmat sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang setia. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita berdoa. Engkau adalah Tuhan dan Engkau adalah juru selamat kami, ya Yesus. Kami telah mempatrihkan dalam hidup kami bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau yang layak kami sembah, dan kepadanya kami percayakan hidup kami. Walaupun orang lain mempertanyakan pribadimu, ya Yesus, sebagai Tuhan, kami sungguh percaya Engkau pribadi yang berbeda dari yang lain. Dari perkataan dan juga dari perbuatan-perbuatan nyata yang telah Engkau lakukan di sepanjang sejarah kehidupan, baik di masa lampau dan masa kini. Engkau adalah Tuhan. Berikan kami kekuatan, ya Roh Kudus, untuk teguh dalam iman percaya, meyakini dengan sungguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekalipun nikmat dan tawaran dunia diperhadapkan kepada kami, namun kami tidak akan goyah sedikit pun dalam iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Malam ini kami berdoa, jadikan kami dan keluarga kami, Tuhan, sebagai keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Banyak yang baik, yang ajaib yang Tuhan telah buat dan perlihatkan kepada kami, yang Tuhan perkenankan nyata dan terjadi dalam diri kami. Kami berjuang bagaimana menata hidup ini, bagaimana berjuang memenuhi kebutuhan hidup kami, bagaimana kami berjuang bekerja, melayani, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kecukupan makanan dan minuman,
Kami bersyukur untuk cukupnya fasilitas-fasilitas yang kami gunakan di saat sekarang ini. Kami bersyukur atas keamanan, kami bersyukur atas kenyamanan, dan kami bersyukur atas kebahagiaan yang boleh kami nikmati dalam keluarga kami dan juga bersama dengan orang lain. Di tengah sukacita itu Tuhan, kami berdoa kepadamu bersama dengan jemaat yang juga sedang berada dalam pergumulan. Mereka yang berduka cita karena ada orang terdekat yang meninggal. Mereka yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah dan dirawat di rumah-rumah sakit, bagi yang tinggal di kota ini maupun di tempat yang jauh. Berdoa bersama dengan mereka yang sedang mengalami tekanan-tekanan dalam hidupnya, perlakuan yang buruk, disewenang-wenangkan, hak-hak tidak mereka dapatkan. Kami berdoa bersama warga jemaat yang sedang berpengharapan untuk dikaruniai keturunan, yang mencari pasangan hidup, yang merindukan pekerjaan. Berdoa bersama warga jemaat yang sedang membuat perencanaan, baik itu usaha, pekerjaan, perjalanan, liburan. Berdoa bersama warga jemaat yang sedang merindukan pekerjaan, yang juga sedang menyelesaikan pendidikan. Mohon berkat pengasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam pertumbuhan. Bila mereka bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Dikau ya Tuhan dan mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Demikian juga kami berdoa bersama dengan warga jemaat yang jauh dari keluarga, berada di lokasi pekerjaan, berada di kota lain, berada di kampung halaman. Tuhan lindungi, baik mereka yang jauh dari keluarga maupun keluarga yang tinggal di kota ini. Tuhan, kami topang dalam doa saudara kami dalam kesyukurannya. Kristina Tasik, Debbie David Alade, Arianto Kende, Kristiano Bintang Silambi Ben Sarungu, Naila Kristian Tandi Pakila, Fiona Gabriela, Ibu Linda Riani Purba, dan Ibu Desi Natalia Sapan. Terima kasih untuk pertambahan usia bagi hamba-hambamu ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk kota ini, berdoa untuk bangsa kami, berdoa untuk pemerintah kami, berdoa untuk penanganan COVID-19. Kiranya semuanya boleh berlangsung dalam iklim yang baik. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk penata layanan dan pelayanan di tengah jemaat ini. Berkati majelis gereja, pengurus OIG, unit kerja yang ada, untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan. Kami akan istirahat malam hari ini Tuhan, mohon perlindungan-Mu. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita dana dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih
Saudara-saudara, demikianlah ibadah pada malam hari ini dalam program Rehat, renungan harian dan doa malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.